Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan organisasi semi militer pada masa pendudukan Jepang di Indonesia. Bahasan kami mengenai organisasi-organisasinya, apa persyaratan dan syarat masuknya, apa saja tugasnya, dan siapa tokoh-tokoh yang terlibat. Pada masa pendudukannya, Jepang membentuk beberapa organisasi semi militer di Indonesia. Selain itu, juga dibentuk berbagai organisasi lain seperti organisasi sosial dan organisasi militer. Jepang sendiri masuk ke Indonesia pada Januari 1942 melalui Ambon dan berhasil menguasai seluruh Maluku, Ajarian. Jepang menjadikan Indonesia sebagai target karena Indonesia kaya akan sumber daya alam yang bisa dimanfaatkan untuk pengembangan industri Jepang. Namun, kedatangan Jepang tersebut pada dasarnya untuk meneruskan penjajahan Belanda yang sudah lama menyerap sumber daya Indonesia. Berikut ini beberapa organisasi semi militer pada masa pendudukan Jepang. Di sini saya akan menjelaskan organisasi semi militer Jepang, yaitu organisasi Senendan. Organisasi Senendan adalah sebuah organisasi barisan pemuda yang dibentuk pada tanggal 9 Maret 1943 oleh tentara Jepang di Indonesia. Tujuan dari organisasi Senendan ini adalah untuk mendidik dan melatih para pemuda agar dapat mempertahankan tanah airnya dengan kekuatan sendiri. Akan tetapi, maksud yang sebenarnya adalah untuk mempersiapkan pemuda Indonesia untuk membantu militer Jepang untuk menghadapi pasukan sekutu. Organisasi ini di bawah kepemimpinan Bunsei Fuka. Persyaratan untuk menjadi anggota Senendan tidak begitu sulit, yaitu pemuda yang berusia 15 sampai 25 tahun. Semua anggotanya tercatat sebanyak 35.500 orang pemuda dari seluruh Jawa. Jumlah ini berkembang menjadi kira-kira 500.000 orang pemuda pada akhir masa kependudukan Jepang. Tokoh yang terlibat dalam organisasi Senendan ini adalah Sukarni dan Latif Hendraningrat. Tugas Senendan yaitu mendidik serta melatih para pemuda supaya dapat mempertahankan keamanan Indonesia. Dan itulah penjelasan organisasi semi militer Jepang, yaitu Senendan. Terima kasih. Organisasi selanjutnya yaitu Fujinkai. Fujinkai adalah salah satu organisasi perkumpulan perempuan bentukan Jepang pada saat menjajah di Indonesia. Organisasi ini dibentuk bulan Agustus 1943. Fujinkai didirikan atas dasar perkumpulan perempuan militas yang berada di Jepang dengan nama Nippon Fujinkai. Para anggota Fujinkai di negara asalnya berjumlah 15 juta jiwa dengan rata-rata usia 20 tahun ke atas. Perkumpulan ini memiliki tugas menjaga pertahanan peperangan garis belakang seperti mendukung majunya perekonomian dan pengadaan berbagai peralatan perang. Di Indonesia, Fujinkai mulai didirikan dari tingkat pusat sampai dengan tingkat paling bawah. Nama kelembagaannya disesuaikan dengan tingkat dan tempat kedudukannya, seperti penamaan Ken untuk kekuasaan tingkat kabupaten dan Si untuk tingkat kota. Para pemimpin perkumpulan adalah istri-istri Kenko atau disebut juga bupati. Karena diprakarsai oleh para istri pegawai daerah dan diketuai oleh istri kepala daerah, organisasi ini mirip dengan Dharma Wanita.
yaitu organisasi istri para pejabat sipil. Mengikuti organisasi ini adalah keharusan untuk para pamong praja, baik di tingkat atas sampai ke tingkat kecamatan. Setiap anggota wajib menggerakkan tenaga para kaum perempuan. Anggota yang bisa berpartisipasi dalam organisasi ini adalah anak gadis yang berumur 15 tahun ke atas. Kegiatan utama yang dilakukan adalah melakukan pelatihan pertolongan pertama atau penanganan kesehatan untuk pejuang yang terluka dalam peperangan. Membantu urusan logistik untuk mendukung tentara Jepang dan digerakkan dalam bidang domestik seperti menanam berbagai sayuran, membuat baju dari bahan karugoni untuk dipakai para pekerja Romusha. Hal ini terjadi karena di Indonesia belum memiliki industri peralatan perang, sehingga dalam perjalanannya Fujinkai hanya dilatih pendidikan militer sederhana. Pada tahun 1944, perkumpulan wanita ini berubah nama menjadi Pasukan Sri Kandi. Dalam pertempuran, Fujinkai bertugas melakukan mobilitas tenaga perempuan untuk mendukung tentara Jepang. Usaha-usaha yang dilakukan oleh Fujinkai antara lain sebagai berikut: mengorbankan semangat cinta pada tanah air di kalangan perempuan dan menanamkan rasa nasionalisme, menganjurkan agar berkorban dan rela menderita untuk tanah air dan bangsa, memperbanyak hasil bumi dengan mengolah semua tanah dengan tanaman penghasil bahan makanan dan pakaian, menghidupkan pekerjaan taman dan industri rumahan yang sederhana, mengadakan berbagai pelatihan keterampilan yang diperlukan. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan Fujinkai tertuang dalam regulasi khusus Jawa Hokokai bagian 4 yang dipublikasikan di Kanpo pada tahun 1943 yang mencakup pelaksanaan segala sesuatu dengan nyata dan ikhlas untuk mengembangkan segenap tenaga berdasarkan semangat persaudaraan antara semua bangsa untuk memperkokoh pembelaan tanah air. Pertengahan tahun 1944, kekuatan angkatan perang Jepang semakin terdesak oleh kekuatan sekutu. Karena keadaan tersebut, pemerintah Jepang memperkuat badan-badan yang telah ada seperti Keigodan, Seinendan, Heiho, dan PETA dengan membentuk barisan Sri Kandi yang akan menjadi bagian dari Fujinkai. Pada masa akhir pemerintahan pendudukan Jepang, keadaan diwarnai kesusahan, sandang dan pangan susah untuk didapat. Jepang menentukan jatah beras hanya 180 gram bagi setiap penduduk, padahal memperolehnya sangat sukar. Romusha tersebar sampai ke Asia daratan sebagai tenaga kerja paksa seperti tiba gilirannya menjadi manusia yang disia-siakan karena tidak lagi mendapat perhatian yang layak. Karena itu, banyak di antara mereka yang menghilang begitu saja. Untuk pulang ke kampung halaman, tidak ada daya untuk mendukungnya. Untuk mengimbangi keadaan yang semakin genting tersebut, kaum perempuan yang berpayung Fujinkai turun ke lapangan untuk memberikan penerangan-penerangan terhadap kaum ibu di wilayah Tonarigumi dalam usaha melakukan gerakan penghematan. Selain itu juga turut mengerjakan sawah ladang seperti mengetam padi, menanam kapas dan jarak. Itu tadi penjelasan tentang organisasi Fujinkai. Organisasi yang selanjutnya adalah Hizbullah. Hizbullah adalah laskar pejuang yang aktif selama masa perang kemerdekaan Indonesia. Hizbullah dibentuk pada tanggal 8 Desember 1944 oleh pemerintahan kependudukan Jepang. Hizbullah didirikan sebagai pasukan cadangan bagi pembela tanah air dengan anggota yang terdiri dari pemuda-pemuda muslim. Berbeda dengan peta yang berada di bawah Komando Angkatan Darat Kekaisaran Jepang. Komando Hizbullah terletak pada Partai Masyumi. Oleh karena itu, Hizbullah tidak boleh ikut dibubarkan sebagaimana peta ketika Jepang menyerah kepada Sekutu pada bulan Agustus. 10 ulama yang juga menjadi tokoh Hizbullah Indonesia tersebut adalah KH Mas Mansur, KH Adnan, Abdul Karim, Amrullah, KH Mansur, KH Mokhtar, KH Khalid, KH Abdul Majid, KH Jakub, KH Junaidi, dan KH Sadri.
Mereka meminta izin kepada Jepang untuk membentuk barisan guna menghalau serangan sekutu. Namun, permohonan itu baru disetujui oleh Jepang setahun kemudian, setelah melihat peran para kiai santri dan pemuda Islam yang cukup signifikan. Kondisi ini kemudian dimanfaatkan oleh Jepang yang terdesak sekutu dengan memberikan janji-janji kemerdekaan kepada mereka. Itulah tadi organisasi Hizbullah. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang organisasi Swiss Hintai atau Barisan Pelopor. Dibentuk pada Agustus 1994. Pendiri Jepang, ketuanya Insinyur Soekarno, jumlah anggotanya ada 60.000 orang pemuda. Pembentukan dari Swiss Hintai. Pada pertengahan tahun 1944 diadakan rapat Dewan Pertimbangan Pusat. Dengan salah satu keputusannya ialah merumuskan cara untuk menumbuhkan rasa cinta pada tanah air dan mempererat persaudaraan antar rakyat. Hal itu diharapkan dapat mencegah penyerangan langsung maupun tidak langsung dari musuh. Atas dasar itulah, Jepang kemudian membentuk barisan pelopor yang bertujuan untuk mendukung perjuangan Jepang dalam melawan sekutu dengan dalih mempertahankan Indonesia. Organisasi ini berkembang di perkotaan dengan kegiatan utamanya yaitu melatih kemiliteran kepada anggotanya, meskipun dengan alat yang sederhana seperti senapan kayu dan bambu runcing. Para anggotanya terdiri dari berbagai kalangan pemuda, baik yang terpelajar, berpendidikan rendah, hingga yang tidak berpendidikan sama sekali. Adanya sistem heterogen ini dimaksudkan agar terbangun solidaritas untuk persatuan dan kesatuan seluruh anggota. Latar belakang Swiss Hintai. Tindakan pemerintah kedudukan Jepang ini, Indonesia dalam banyak hal dipengaruhi oleh perkembangan Perang Indonesia II atau oleh pihak Jepang disebut sebagai Perang Asia Timur Raya. Setelah mengalami pukulan dari sekutu pada Battle of Coral Sea, Mei 1942 dan Guadalcanal Agustus 1942, Jepang mulai menyadari bahwa untuk mempertahankan wilayah kedudukannya di Asia, mereka harus mendayagunakan penduduk setempat. Pada tahun 1943, Jepang mulai menyebarkan pendidikan bagi pemuda di tiap-tiap shu atau keresidenan. Para pemuda dikumpulkan dan diberi arahan yang sifatnya propaganda. Sikap ini merupakan langkah awal untuk membentuk gerakan pemuda yang berada di bawah kontrol Jepang. Tindakan selanjutnya ialah pembentukan organisasi-organisasi pemuda yang bersifat militer maupun semi-militer. Mulanya organisasi ini dibentuk untuk kepentingan Jepang, baik di Indonesia maupun di Asia pada umumnya. Tetapi pasca kemerdekaan, para alumni organisasi ini banyak yang mengabdikan dirinya untuk perjuangan kemerdekaan Indonesia. Baiklah, ini penjelasan dari Swiss Hintai. Organisasi selanjutnya yaitu Keibodan. Keibodan atau Unit Pertahanan Sipil adalah organisasi bentukan Jepang yang juga disebut Barisan Pembantu Polisi atau Laskar Penjaga Keamanan Rakyat. Keibodan dibentuk pada tanggal 29 April 1943 bersama dengan Seinendan yang dipimpin oleh Bu Senka. Tujuan pembentukan Keibodan adalah untuk membantu polisi Jepang pada masa penjajahan Jepang di Indonesia. Selain itu, motif yang diusung adalah memberikan pelatihan militer kepada para pemuda Indonesia untuk membela tanah air dari gangguan musuh. Tapi di balik itu semua, terselip niat Jepang untuk memiliki cadangan pasukan saat perang melawan sekutu. Keibodan di Sumatera dikenal dengan nama Bogodan, sedangkan di Kalimantan lebih dikenal dengan nama Samyo Kone Kokufudan. Di kalangan penduduk Cina dibentuk semacam Keibodan dengan nama Kayo Keibodan. Tugasnya sebagai pembantu polisi, yaitu mengatur lalu lintas dan menjaga keamanan desa. Sebagai pembina Keibodan adalah Keimubu atau Departemen Kepolisian. Keibodan ini masuk dalam organisasi kepolisian sehingga kepala polisi daerah harus bertanggung jawab atas Keibodan yang ada di daerah. Keibodan dibubarkan karena dalam diri para anggota Keibodan tumbuh rasa nasionalis.
sehingga mereka berani merebut kemerdekaan. Kebodan dinilai terlalu menguntungkan Indonesia, sampai akhirnya mereka dibubarkan. Kebodan diperkirakan bubar pada 20 Maret 1942 atau pada tahun 1945. Jepang memutuskan membubarkan kumpulan organisasi yang ada di Indonesia. Sebagai gantinya, Jepang membentuk organisasi baru. Itu dia penjelasan organisasi kebodan. Organisasi selanjutnya yaitu BPAR, yaitu Barisan Pemuda Asia Raya. Barisan Pemuda Asia Raya tingkat pusat diresmikan pada tanggal 11 Juni 1942 dengan dipimpin oleh Dr. Slamet Sudiboyo dan S.A. Saleh. Nah, program latihannya diadakan di Jepang dalam waktu 3 bulan dengan jumlah peserta yang tidak dibatasi. Tujuan untuk mendidik dan melatih pemuda agar dapat menjaga dan mempertahankan tanah airnya dengan kekuatan sendiri. Pengarahan tenaga pemuda. Dalam rangka pengarahan tenaga pemuda Indonesia, Jepang menanamkan paham-paham seperti Seishi dan Bushido. Selain itu juga dikembangkan pula jiwa disiplin dan menghilangkan rasa rendah diri. Selain BPAR, Jepang juga membentuk wadah latihan yang disebut Sain Kutensho di bawah gerakan 3A yang diperkarsai oleh Hatsuhunzu dan Wakabashi. Latihan-latihan dalam SANA Sain Kutensho bersifat khusus, yakni ditunjukkan kepada para anggota pemuda yang sudah pernah aktif di dalam organisasi, misalnya kepanduan. Barisan Pemuda Asia Raya, tokoh yang terlibat barisan ini diketahui Dr. Slamet Sudiboyo dan S.A. Saleh. Meskipun telah dibentuk SAN Sain Kutensho, perkumpulan kepanduan juga masih diadakan, misalnya perkemahan kepanduan Indonesia yang diadakan di Jakarta. Gerakan kepanduan merupakan wadah yang cukup baik untuk membina kader yang penuh semangat dan disiplin. Perkumpulan ini pernah dikunjungi oleh UNESCO dan tokoh 4 serangkai dari Putra. Sekian penjelasan organisasi BPAR dari saya. Organisasi semi militer selanjutnya adalah Gakukotai. Gakukotai atau yang berarti barisan pelajar adalah resimen tentara pelajar, bentukan tentara pendudukan Kekaisaran Jepang yang terdiri atas pelajar tingkatan usia sekolah menengah di negara-negara jajahan mereka seperti Korea, Cina, Malaysia, Burma, dan termasuk Indonesia yang dahulu bernama Hindia Belanda. Pemuda pelajar dan mahasiswa dilatih oleh Jepang untuk memperkuat posisi Jepang karena pada saat itu Jepang terpuruk karena kalah tanpa syarat dalam Perang Dunia Kedua. Kekaisaran Jepang mewajibkan setiap sekolah menengah untuk membentuk Gakukotai. Setiap sekolah lanjutan menjadi Chutai atau koki, kelas yang berada di dalamnya menjadi Shotai atau seksi. Setiap regu dalam kelas juga dibagi menjadi beberapa duta atau regu atau kelompok. Ada perbedaan dalam melatih pelajar putra dan putri. Pelajar putra lebih mendapatkan pelatihan yang berat, seperti pelatihan fisik, menembak, strategi, dan semua latihan dasar militer yang diperlukan untuk menciptakan sergati yang hebat bagi kekaisaran Jepang. Pelajar putra juga diberi senapan arisaka tiruan untuk latihan awal mereka yang diberi nama Mokuju. Sementara pemimpin kelas diberikan katana tiruan dari kayu seperti para komandan tentara Kekaisaran Jepang pada umumnya. Kemudian, untuk pelatihan bagi pelajar putri lebih kepada pelatihan dasar militer yang ringan, seperti pelatihan menjadi medik, membuat dapur umum, dan menyantara komunikasi musuh. Gakukotai dipimpin oleh Gun Seikan atau kepala pemerintah militer yang dirangkap oleh kepala staf yang bernama Mayor Jenderal Seizaburo Okashi. Organisasi ini dibentuk pada tanggal 15 Desember 1944. Jepang membuat organisasi Gakukotai dengan tujuan untuk memperkuat posisinya di Indonesia. Seperti namanya,
Jepang melatih kemiliteran para pelajar agar Jepang tetap bisa berada di Indonesia. Sekian dari Gaku Kotai. Selanjutnya adalah organisasi Jibakutai. Jibakutai adalah salah satu pasukan perang dengan strategi bunuh diri pada masa pendudukan Jepang di Indonesia. Saat itu, Jepang sudah terdesak dalam perang Pasifik. Jibakutai dibentuk Indonesia pada tanggal 8 Desember 1944, tepatnya dengan perang 3 tahun Perang Asia Timur. Syarat masuk Jibakutai, anggotanya tidak memiliki syarat khusus, yang penting mereka tidak takut mati. Tokoh yang terlibat adalah anggota dari Jibakutai berasal dari warga pribumi biasa dengan profesi yang beragam, mulai dari guru, wartawan, dan petani. Tugas Jibakutai adalah pasukan penduduk yang akan maju jika dibutuhkan atau diperintahkan ketika situasi genting. Organisasi yang terakhir adalah organisasi Kempetai. Organisasi Kempetai merupakan unit militer yang berfungsi sebagai polisi militer sekaligus polisi rahasia yang ditempatkan di seluruh wilayah Kekaisaran Jepang, termasuk Indonesia yang merupakan wilayah jajahan. Kempetai dapat disandingkan dengan unit Gestapo milik Nazi Jerman karena memiliki kesamaan dalam tugas sebagai polisi rahasia militer. Di masa pendudukan Jepang di Indonesia, perwira Kempetai hidup mewah pada sebuah bangunan yang dinamakan Gedung Keadilan Raat Justiti. Gedung ini sekaligus menjadi simbol kekejaman dan kebengisan satuan ini. Salah satu kebiasaan antara Kempetai adalah berbaris dengan berderap yang pas serta lengan tegak lurus yang mengayun dengan bertenaga untuk membuat warga yang berada di jalan menyingkir. Kempetai melakukan beberapa langkah untuk menghambat menyebarnya semangat kemerdekaan. Strategi itu antara lain melakukan sensor media massa, mengawasi berbagai kelompok yang melakukan aktivitas yang membahayakan kekuasaan Jepang, melenyapkan jaringan mata-mata, dan melaksanakan pengawasan rahasia terhadap berbagai lembaga seperti stasiun kereta api, kantor pos, sekolah, hotel, tempat ibadah, dan tempat umum lainnya yang dianggap berpotensi menciptakan mobilitas massa. Itulah penjelasan dari organisasi Kempetai. Terima kasih. Sekian dari kami. Apabila ada salah kata atau perilaku kami, mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari Sabtu bersih-bersih. Cukup pasang bendera biar berkibar. Cukup sekian dan terima kasih. Maaf jika presentasinya panjang dan lebar.